Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'azzani Allah wa iyyakum minan nar. Para hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat, para ummahat dan akhwat, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mereka yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Para akhwat dan para ummahat, ibu-ibu dan saudari-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini insyaallah ta'ala kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Sifatul Mar'atis Salihah, karya Ummu Abdillah bintu Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i hafizahullahu ta'ala, di mana pada pembahasan ini kita akan menerangkan apa yang disebutkan oleh beliau terkait dengan perkara-perkara yang membuat banyak manusia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari ayat-ayat Allah. Tidak terkecuali terhadap kaum perempuan, terhadap kaum Hawa. Perkara ini banyak membuat mereka terlena, terbuai, terfitnah dengannya, dan pada akhirnya mereka pun tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
perkara yang kami maksudkan adalah musik dan nyanyian, yang mana tentu dimaklumi bersama fitnah dari musik dan nyanyian ini sudah terlalu tersebar, dan kita sering mendengarkan bahkan menyaksikan orang-orang yang bermain musik atau menyanyikan lagu, dan mereka memandang bahwa hal tersebut sebagai perkara yang halal dan dibolehkan di dalam agama. Maka sebagai seorang muslim, dia harus melihat bagaimana tuntunan agamanya, bagaimana penjelasan di dalam agama terkait dengan hukum musik dan nyanyian di dalam Islam, serta kita sesuaikan dengan pendapat para ulama, baik ulama terdahulu maupun ulama di zaman sekarang. Maka kita akan lihat bagaimana penjelasan mereka terhadap hukum musik dan nyanyian di dalam Islam, dan apa dampak buruk yang bisa didapatkan oleh seseorang apabila ia sudah terfitnah dengan musik dan nyanyian. Bahkan mereka setiap harinya selalu ditemani dengan musik, bahkan ada slogan tiada hari tanpa musik, atau hidup katanya menjadi hampa tanpa musik. Tidak ada musik maka dunia tidak terasa nyaman, menurut istilah sebagian orang. Dan ada istilah-istilah lain yang seakan-akan mereka betul-betul sangat cinta kepada musik dan nyanyian, dan mereka harus berada di dalam hal yang tersebut, berada di dalam hal yang demikian, dan tidak bisa atau tidak mau keluar dari hal yang seperti itu. Maka para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya kita sekarang berada di akhir zaman. Dan ternyata dari fitnah akhir zaman yang disebutkan oleh para ulama, bahkan termasuk dari tanda-tanda kiamat, adalah zuhurul ma'azif, munculnya alat-alat musik, dan munculnya para biduanita yang bernyanyi dengan musik, berjoget, kemudian memfitnah kaum laki-laki, dan pada akhirnya terjadilah perbuatan-perbuatan nista, hal-hal yang tidak baik bagi seseorang. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, alat-alat musik yang sangat banyak ragam dan macamnya, entah itu alat musik berupa gitar, alat musik berupa gendang, alat musik berupa biola, seruling, dan lain sebagainya, alat musik berupa piano, ya, dan masih banyak lagi yang mungkin belum kami sebutkan. Maka para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, munculnya alat-alat musik seperti ini, nyanyian-nyanyian seperti itu, ini ternyata dijelaskan oleh para ulama termasuk dari tanda-tanda kiamat. Tanda dari tanda-tanda kiamat, dan tentu hal yang kita saksikan di mana-mana. Bahkan kita keluar rumah, mungkin hampir tidak pernah kita tidak mendengar yang namanya musik, atau bahkan boleh jadi di dalam rumah kita ada musik-musik itu, dan kita terkadang tanpa sadar karena sudah terbiasa dengan hal tersebut, akhirnya pun bergampangan, bahkan pada sebagian orang pun sampai ingin menikmati lantunan-lantunan musik dan alat-alat musik, nyanyian-nyanyian tersebut. Maka di sini kita akan bawakan bagaimana para ulama rahimahumullahu taala menjelaskan dalil-dalil
dari Al-Quran dan Sunnah Nabi akan keharaman musik dan nyanyian di dalam Islam. Tentu sesuai dengan pemahaman para ulama salaf, para sahabat, para tabi'in, para atba'u tabi'in. Dan belakangan ini juga muncul apa yang diistilahkan dengan musik-musik Islami. Musik-musik Islami, orang-orang yang melantunkan nyanyian, dan dia nyanyian-nyanyian yang katanya bernuansa Islami. Apakah ada hal tersebut di dalam Islam? Apakah hal itu dibenarkan di dalam agama? Maka kita harus melihat bagaimana keterangan para ulama kita rahimahumullahu ta'ala menjabarkan tentang perkara ini. Disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala dan selainnya, ucapannya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Iya, Imam Asy-Syafi'i, beliau pernah berkata, khallaftu Baghdad syai'an ahdathathu az-zanadiqah yusammunahu at-taghbir yasudduna bihin nasa 'anil Qur'an. Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, imam yang tentunya setiap kaum muslimin tentu tidak asing dengan nama Imam Asy-Syafi'i, seorang ulama, seorang imam madhab terkenal di negeri kita. Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, khallaftu Baghdad syai'an ahdathathu az-zanadiqah. Aku tinggalkan negeri Baghdad, yaitu Irak, dikarenakan ada sesuatu yang dibuat-buat oleh para zindiq, orang-orang munafik. Yusammunahu taghbir. Ya, sesuatu yang mungkar itu, kata Imam Syafi'i, yang dibuat oleh para zindiq adalah sesuatu yang mereka sebut dengan takbir. Takbir pakai gha, takbir ini dengannya mereka menghalangi manusia dari Al-Quran. Ya, at-takbir adalah satu jenis dari jenis-jenis nyanyian yang di dalamnya ada bentuk seolah-olah menyampaikan nasihat, tetapi dilakukan dengan lantunan-lantunan musik. Itu disebut oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Nah, beliau tinggalkan Baghdad karena hal yang mungkar itu dibuat oleh orang-orang zindiq di zaman itu. Ini keterangan dari ulama Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Iya. Nah, kalau kita melihat tentang musik dan nyanyian di dalam Islam, ya, maka disebutkan dalil-dalilnya di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian orang pada hari ini mengatakan, ya seakan-akan keanehan, kok musik juga diharamkan, kok nyanyian diharamkan. Ini kelompok kalian ini sedikit-sedikit haram katanya. Ya, padahal yang mengharamkan musik, ya, nyanyian itu bukan kita. Ya, tapi keterangan dalam Quran, Sunnah, penjelasan para ulama. Bahkan imam madhab, 4 madhab seluruhnya sepakat bahwa nyanyian dan musik itu hukumnya haram di dalam Islam. 4 madhab, Abu Hanifah, Imam Malik, Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, seluruhnya sepakat ya bahwasanya musik itu diharamkan. Ya, jadi bukan dari kita. Sebagian orang merasa aneh, kenapa? Ya karena memang perkara ini banyak manusia tidak memahami dan tidak mengetahuinya. Maka kita jelaskan dalil-dalilnya di dalam Quran dan Sunnah Nabi agar setiap mata terbuka. Ya. Kemudian seseorang bisa sadar bahwa kita tidak mengambil dari kantong kita sendiri, tetapi dari Quran, hadis, penjelasan para ulama. Tidak keluar dari semua itu. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan dalil-dalilnya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman. Di dalam Quran di surat Luqman Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudhilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin." Ini dalam surat Luqman dari ayat yang ke-6. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nas," di antara manusia, "may yashtari lahwal hadits," ada orang-orang yang mempergunakan lahwal hadits,
yakni perkataan yang tidak berguna. Perkataan yang tidak berguna. Liyudhilla an sabilillah. Untuk apa? Untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Bighairi ilm. Dan itu mereka lakukan tanpa pengetahuan. Wa yattakhidaha huzwa. Dan menjadikannya, ya, menjadikan jalan Allah itu sebagai olok-olokan. Maka Allah katakan ulaika lahum adzabun muhin. Ya, mereka itu, ya, adalah kaum orang-orang yang akan mendapatkan azab yang menghinakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, lahwal hadis, ya, yang dimaksud di dalam hadis ini ditafsirkan oleh para ulama. Ya. Di antaranya sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Abbas turjumanul Quran, penterjemah Al-Quran, penafsir ulung Al-Quran. Kata Ibnu Abbas mengomentari ayat surat Luqman ayat yang ke-6, nazala fil ghina wa asbahihi. Kata beliau, ini ayat turun tentang nyanyian dan yang serupa dengan nyanyian. Ucapan beliau ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, dan haditsnya disahihkan, asarnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ini ucapan siapa? Ibnu Abbas menafsirkan ayat yang dimaksud adalah nyanyian. Dan Allah katakan bahwasanya apa? Ya, di antara manusia ada yang menjadikan, ya, perkataan yang tidak berguna itu, nyanyian-nyanyian itu. Untuk apa? Menyesatkan manusia. Menunjukkan apa? Nyanyian bisa menyesatkan orang. Ya. Ini yang bilang siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada yang bilang, oh, masa nyanyian saja bisa menyesatkan orang. Nah, yang bilang adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang berfirman adalah Allah, ditafsirkan oleh sahabat Ibnu Abbas. Ucapannya Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Ya, ini kita terus sebutkan supaya apa? Supaya tidak mengada-ada, ya. Jelas tuntunannya, jelas memang penyebutannya. Kemudian keterangan dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi SAW yang mulia, yang dikatakan beliau ini sahabat yang sangat mengerti tentang Al-Quran. Ya, beliau banyak mengambil langsung penafsiran Quran dari Nabi SAW. Apa kata Abdullah bin Mas'ud tentang ayat ini? Kata beliau, huwal gina walladzi la ilaha illahu yuraddiduha thalatha marrat. Kata Abdullah bin Mas'ud, ayat ini yang dimaksud dengan lahwal hadis adalah nyanyian. Demi yang jiwaku, demi yang tidak ada yang berhak disembah kecuali dia. Beliau mengulanginya sebanyak 3 kali. Abdullah bin Mas'ud mengulanginya sebanyak berapa kali? 3 kali. Bersumpah bahwa yang dimaksud dalam surat Luqman ayat ke-6 adalah nyanyian. Adalah apa? Nyanyian. Nah, ini para akhwat yang dirahmati oleh Allah. Ucapan Abdullah bin Mas'ud ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, dan haditsnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Iya. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan masih banyak lagi, diantaranya Ikrimah, salah seorang ulama. Ikrimah tabi'in, muridnya sahabat Ibnu Abbas. Beliau juga mengatakan, kata Ikrimah, huwal gina. Yang dimaksud dengan ayat itu adalah al-gina, nyanyian. Imam Mujahid bin Jabr, ya, seorang tabi'in mulia, murid seniornya sahabat Ibnu Abbas. Kata Imam Mujahid menafsirkan ayat tadi, huwa tabal. Tabal itu adalah gendang, ya, yang menyertai nyanyian. Nah, itu ditafsirkan oleh Imam Mujahid rahimahullahu taala. Nah, ini apa namanya, keterangan yang sangat jelas yang menunjukkan apa? Haramnya yang namanya nyanyian. Demikian pula alat-alat musik. Iya. Itu keterangan di dalam Al-Qur'an, di mana surat apa tadi? Surat Luqman ayat yang ke-6. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Amir atau Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakunanna min ummati
aqwamun yastahilluna al-hira wal harir wal khamar wal ma'azif. Kata Nabi, akan ada dari umatku beberapa kaum yang mereka menghalalkan zina, sutra, khamar, dan alat-alat musik. Perhatikan, kata Nabi apa? Akan ada dari umatku suatu kaum yang mereka menghalalkan 4 perkara. Apa itu? Zina, sutra, khamar, dan alat-alat musik. Jadi Nabi gandengkan alat musik dengan apa? Dengan khamar, dengan zina, dengan sutra. Sutra ini haram kalau dipakai bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan diperbolehkan. Nah, digandengkan haramnya alat musik dengan perkara-perkara haram semacam khamar dan apa? Dan zina. Nauzubillahi min zalik. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Diriwayatkan oleh siapa? Imam Al-Bukhari. Nah, al-ma'azif ya, ini adalah alat-alat musik berupa gendang-gendang dan selainnya dari apa yang dipukul. Nah, jadi sangat jelas sekali hadis ini menunjukkan haramnya alat musik. Ya. Menunjukkan apa? Haramnya alat musik. Karena apa? Ada orang yang berusaha menghalalkannya padahal itu haram. Padahal hukumnya apa? Hukumnya haram. Nah, ini para akhwat dan para ummahat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Al-Albani rahimahullahu taala ketika beliau membawakan hadis ini, kata Syekh Al-Albani, "Lau kana la yujadu tahrim fil ghina illa hadzal hadis lakafa." Kata beliau, andaikan tidak ada dalil tentang haramnya nyanyian kecuali hadis ini saja, niscaya sudah cukup, kata Syekh Al-Albani. Seandainya tidak ada dalil ya tentang keharaman musik kecuali hadis ini saja sudah cukup menunjukkan alat musik itu haram. Apalagi dalil-dalil tentang haramnya musik itu terlalu banyak. Bukan hadis ini saja, tadi sudah kita bacakan ayatnya. Nah, ini para akhwat dan para ummahat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang ketiga dari hadis Anas dan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhuma. Kata Nabi SAW, kata beliau, sautani mal'unani. Ada 2 suara yang terlaknat. Ada apa? 2 suara yang terlaknat fid dunya wal akhirah. Di dunia dan di akhirat. Apa itu? Mizmarun inda ni'mah. Yang pertama adalah suara seruling ketika ada hal-hal yang menyenangkan. Ya, termasuk apa namanya ketika ada acara-acara pernikahan, acara apa namanya akikahan ini. Nah, ini suara yang terlaknat di dunia dan di akhirat. Siapa yang bilang? Sahabat Nabi Anas bin Malik, Abdurrahman bin Auf. Kemudian kata beliau, warannatun indal musibah. Yang kedua dari suara yang terlaknat adalah suara raungan ketika ada musibah. Ini suara wanita-wanita yang meratap ketika ada kematian, dia meraung-raung. Ini suara terlaknat di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Nah, disebutkan oleh sahabat 2 suara terlaknat, salah satunya apa? Salah satunya nyanyian, salah satunya seruling. Iya. Nah, ini para akhwat dan ummahat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Rasulullah SAW ya melarang hal yang demikian. Dan ketika disebutkan ini suara terlaknat, ya ini menunjukkan bahwasanya di antara ciri dari dosa-dosa besar apabila pelakunya atau amalan tersebut dilaknat, ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut bukan dosa yang ringan tetapi dosa yang besar. Iya. Dan ini sangat jelas juga menunjukkan betapa haramnya yang namanya apa? Betapa haramnya yang namanya musik. Nah, ini keterangan dalil yang ketiga. Dalil yang keempat dari sahabat Ibnu Abbas. Dari sahabat Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, "Innallaha harramal khamra wal maisir wal kaubah wa kullu muskirin haramun." Kata Nabi, sesungguhnya Allah mengharamkan khamar, judi,
wal kaubah. Kaubah itu sejenis gendang. Wa kullu muskirin haramun, dan setiap yang memabukkan itu adalah haram. Haditsnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, ini keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, Rasulullah menyatakan, "Innallaha azza wa jalla harramal khamra wal maisir wal kaubah, ya, wal gubaira wa kullu muskirin haramun." Haditsnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani dari seluruh jalan-jalannya, dan juga diriwayatkan semakna dengan itu dari Qais bin Sa'ad radhiyallahu an. Jadi kata Nabi, sesungguhnya Allah azza wa jalla mengharamkan khamar, kemudian judi, kemudian sejenis gendang, wal gubaira, ya, yakni salah satu jenis minuman memabukkan. Kemudian kata Nabi, setiap yang memabukkan adalah haram. Setiap yang memabukkan apa? Adalah haram. Ya, ini dalil yang kelima. Dalil yang keenam, dari Imran bin Husain, Rasulullah bersabda, "Yakunu fi ummati khasafun wa masakhun wa qadhafun." Qila wa mata dzalika ya Rasulullah? Qala idza dhaharatil ma'azif wal qayyinat. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi, dengarkan sabda Nabi, akan ada dari umatku khasafun wa masakhun wa qadhafun. Ya, ini suatu bentuk ya kehinaan. Ya, akan dirubahnya wajah-wajah mereka. Naam, akan ditimpa banyak musibah, ya. Maka para sahabat tanya, kapan itu terjadi ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, idza zaharatil ma'azif wal qayyinat. Apabila muncul dua perkara. Yang pertama alat-alat musik, dan yang kedua bidu-wanita yang berjoget ria. Kalau muncul dua ini, maka musibah akan banyak menimpa umat. Subhanallah. Nah, ini 6 hadis, 6 dalil, 1 ayat 5 hadis, ya. Ini tidakkah cukup keterangan ini menunjukkan apa? Haramnya yang namanya musik dan nyanyian di dalam Islam. Ya, jadi kita bukan ambil dari kantong kita sendiri. Nah, dan jangan aneh, ini kok musik juga diharamkan. Yang mengharamkan bukan kita, tetapi Allah dan Rasulnya. Dan menurut keterangan para sahabat, ya, mau apa lagi setelah ini? Nah, apa mau ditolak ini semua nas-nas ini, ayat dan hadis ini? Ya, nah ini para akhwat dan para ummahat yang dirahmati oleh Allah. Kenapa kita katakan seperti itu? Karena sungguh sebagian orang masih merasa aneh, ya, masih merasa janggal, kok musik juga diharamkan, ya. Seakan-akan merasa kayak, tidak mungkin lah, apanya yang tidak masuk akal katanya, musik juga diharamkan. Subhanallah. Nah, ini kalau orang tidak jujur melihat, ya, ayat dan hadis, ya, kemudian pendapat para ulama, ya seperti itu. Nah, apalagi kalau kita lihat dari keterangan para imam, ya, seluruh madhab mengharamkan musik, ya, maka apa namanya, mau keterangan dari mana lagi, ya. Nah, ini para akhwat dan para ummahat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Semua dalil-dalil ini jelas menunjukkan bahwasanya musik dan nyanyian itu diharamkan di dalam Islam. Nyanyian dan musik itu diharamkan di dalam Islam, dan dia adalah sumber musibah, ya, fitnah yang terjadi di akhir zaman ini. Yang terjadi apa di akhir zaman ini. Nah, adapun keterangan dari para sahabat, asar-asar sangat banyak, ya. Ya, sahabat Ibnu Abbas, ya, ini saya bacakan satu lagi. Sahabat Ibnu Abbas, beliau pernah berkata dalam sebuah asarnya disahihkan oleh Al-Albani, ad-duffu haram wal ma'azif haram wal qaubatu haram wal mizmaru haram. Itu yang bilang sahabat Ibnu Abbas. Kata beliau, ad-duff, yakni sesuatu yang dipukul, itu haram. Alat-alat musik itu haram, gendang itu haram, seruling itu haram. Kata siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah, maka daripada itu, keharaman musik ini adalah pendapat jamahirul ulama. Bahkan sebagian menukilkan ijma, kesepakatan ulama akan haramnya musik di dalam apa? Di dalam syariatul Islam. Ini sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Ya, Imam Ibnu Jarir At-Tabari Abul Mufassirin, bapaknya ahli tafsir. Ya,
Kebanyakan Ibnu Katsir itu mengambil tafsirnya Imam Tabari. Kata Imam Tabari, ajma'al ulama al-amsar ala karahatil gina wal man'a minhu. Sepakat para ulama ya di berbagai negeri akan makruhnya musik, nyanyian dan dilarangnya hal tersebut. Ya, istilah karohah makruh di kalangan para ulama ya terdahulu itu maknanya adalah haram, yakni karohah tahrim, bukan karohatut tanzih. Karena makruh itu ada dua, ada karohatut tanzih ya makruh, ada karohatut tahrim, makruh yang hukumnya sama dengan haram. Nah, makanya beliau katakan wal man'u minhu ya, dan dilarang dari hal tersebut. Ini kata Imam siapa? Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau sepakat, beliau menukilkan kesepakatan nyanyian itu apa? Haram. Demikian pula Imam Al-Baghawi. Imam Al-Baghawi ulama dari madhab Syafi'i, wafat pada tahun 516 Hijriah. Beliau juga menukilkan ijma. Kata beliau, ittafaqu ala tahrimil mazamir wal malahi wal ma'azif. Sepakat para ulama haramnya seruling-seruling ya, alat-alat musik yang melalaikan. Juga Imam Ibnu Qudamah Al-Hambali, ulama dari madhab Hambali, yang wafat pada tahun 540 Hijriah. Kata beliau menukilkan kesepakatan juga bahwasanya alat-alat musik itu haram bil ijma, kata beliau, berdasarkan ijma para ulama. Imam Al-Qurtubi, ulama dari Malikiyah, Abul Abbas Al-Qurtubi, kata beliau tentang al-gina, nyanyian, wa alatut tarb, dan alat-alat musik ya, ini apa namanya, la yakhtalifu fihi ala tahrimi. Ulama tidak sepakat, ulama tidak berselisih akan keharamannya. Keterangan banyak sekali dari para ulama, nukilan-nukilan ijma ya terkait dengan perkara ini. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya sangat jelas sekali bagaimana ya para ulama kita rahimahumullahu taala ya menyebutkan tentang keharaman yang namanya alat-alat musik. Ya, sehingganya ya seseorang jangan sampai tertipu dengan orang-orang yang membolehkannya, ya berdalilkan dengan hadits-hadits yang lemah, atau dia bertaklid kepada Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah, memang beliau termasuk ulama yang mendhaifkan hadis tentang haramnya musik tadi. Nah, dan apa namanya, Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah, ya sekalipun demikian para ulama membantah beliau di masanya. Al-Imam Ibnul Qayyim membantah apa namanya Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Demikian pula Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ya, dan masih banyak lagi ulama-ulama yang membantah Al-Imam Ibnu Hazm yang beliau bersendirian dalam hal ini. Sementara banyak ulama yang mengharamkan yang namanya musik dan nyanyian di dalam Islam. Ya, yang namanya musik dan nyanyian di dalam apa? Di dalam Islam. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, sementara kalau kita lihat fatwa para ulama, ya banyak ya di masa sekarang, ya itu tidak terhitung terkait dengan fatwa para ulama kita ya di berbagai negeri terkait dengan apa namanya musik-musik ini. Nah, dan bahwasanya hal tersebut tidak dibenarkan di dalam Islam, baik itu musik-musik yang biasa ataukah musik-musik yang dikatakan sebagai musik Islami dan lain sebagainya. Yang namanya musik dan alat-alat musik ya itu diharamkan. Ya, apapun yang mereka sebutkan dari hujjah, dari alasan ya, maka ini keterangan para ulama ya terkait dengan hal tersebut tentu tidak bisa terbantahkan lagi. Tentu tidak bisa apa? Terbantahkan lagi. Nah, dan kita bisa melihat dampak buruk dari apa? Adanya alat-alat musik dan nyanyian-nyanyian tersebut. Ya, dan cukuplah dari perkara yang membuat apa namanya? Hal yang buruk yang ditimbulkan dari alat musik dan nyanyian ini, ya, bahwasanya nyanyian dan musik ini menghalangi seseorang dari apa? Dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Menghalangi seseorang dari mendengarkan ayat-ayat Allah, ya, Al-Qur'an. Nah, dan tidak akan mungkin ketemu antara Quran dengan nyanyian. Tidak akan bisa ketemu itu. Ya. Seseorang tidak akan mungkin bisa menyatukan antara keduanya karena dua hal yang bertentangan, nyanyian dan bacaan-bacaan Al-Qur'an.
Ya, maka nyanyian ini memalingkan seseorang dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kerusakan yang kedua, ya, nyanyian-nyanyian ini bisa membuat orang apa? Ya, bisa membuat orang ya akhirnya tertipu ya dengan rayuan-rayuan syaitan. Ya, karena disebutkan juga nyanyian itu adalah serulingnya syaitan. Nyanyian itu adalah serulingnya syaitan. Nah, sehingga ketika dia senang dengan alat-alat musik, dia senang dengan seruling-seruling syaitan. Nah, dan ini para akhwat dan para ummahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara kita tahu bahwa syaitan itu inna syaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah dia sebagai musuh kalian. Jangan dijadikan teman. Ya, jangan dijadikan apa? Sebagai teman. Nah, ini para akhwat dan para ummahat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini sebenarnya banyak kami ingin nukilkan ucapan ulama Syafi'iyin, para ulama Syafi'iyah yang seluruhnya mengharamkan yang namanya musik. Dari mulai Al-Imam Asy-Syafi'i sendiri di dalam kitabnya Al-Um menyebutkan tentang haramnya musik. Demikian pula Al-Imam Abul Ma'ali Al-Juwaini menyebutkan tentang haramnya musik. Demikian pula Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan tentang haramnya musik. Nah, kata beliau Imam Al-Ghazali, ya ini mungkin salah seorang ulama yang banyak disebut-sebut di negeri kita, Imam Al-Ghazali. Kata Imam Al-Ghazali, al-mazarib al-ma'azib wal autar haramun li'annaha tusawwiqu ila syurbil khamar wa huwa syi'aru syurb faharumat tashabbuh bihim. Kata Imam Al-Ghazali, alat-alat musik, gitar-gitar yang dipetik itu haram. Kenapa? Karena itu bisa menyeret seseorang untuk minum khamar. Makanya orang yang bermain musik itu dekat dengan khamar. Nauzubillahi min dzalik. Nah, kemudian dia adalah syiar ya orang-orang peminum, orang-orang yang bermaksiat ya, dan haram kata beliau bertasyabuh dengan mereka. Itu kata siapa? Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Nah, Imam An-Nawawi rahimahullah, Imam An-Nawawi berkata, ya, ba'dul alatil ghina wa mimma huwa min syi'ari syaribil khamar. Kata beliau, sebagian alat-alat nyanyian yang dia merupakan syiar para peminum khamar. Itu kata siapa? Imam An-Nawawi, ya, ulama besar dari madhab Syafi'i. Nah, dan masih banyak lagi ucapan-ucapan. Kalau kita mau sebutkan ya, maka tidak cukup waktu kita untuk menyebutkan terkait dengan hal ini. Yang jelas para akhwat dan para ummahat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, setelah mendengarkan keterangan ini, tentu jelas bagi kita akan haramnya musik. Kita tidak berucap dengan hawa nafsu, tetapi dengan dalil, keterangan para ulama, ya, penjelasan para ulama kita dapatkan dari para ulama. Ya, bukan apa namanya kita ingin mengharamkan semua hal yang apa namanya perkara-perkara yang halal kemudian kita haramkan, tidak. Tetapi ini memang jelas keharamannya. Nah, dan kita sudah punya gantinya. Orang kalau misalnya terbiasa dengarkan alat musik, dengarkan musik-musik, nyanyian, maka obati cara mengobatinya apa? Dengan mendengarkan murattal Al-Quran sebagai gantinya. Alhamdulillah, di dalam Islam itu tidaklah Islam mengharamkan sesuatu kecuali ada ganti yang lebih baik. Diharamkan musik, di sana ada apa? Ada Al-Quran yang tentu jauh lebih baik daripada yang namanya musik-musik. Nah, ini para akhwat dan ummahat yang dirahmati oleh Allah. Berbeda dengan syair. Kalau syair yang dilakukan tanpa musik dibolehkan. Syair-syair orang-orang Arab juga mereka bersyair, mereka melakukan syairnya, tetapi tidak dengan alat musik. Tidak dengan apa? Alat-alat musik. Nah, itu dibolehkan. Ya. Untuk memberi semangat sama orang, anak-anak misalnya diajari dengan nasyid-nasyid, tetapi tanpa disertai dengan musik. Kalau nasyid-nasyidnya mengandung kebaikan, ya, ada seruan-seruan kebaikan, maka tidak masalah. Tetapi jangan sampai apa? Ada alat-alat musik di dalamnya yang menyertainya. Nah, itu yang diharamkan di dalam Islam. Nah, sementara kalau dia nyanyian, walaupun bernuansa Islami, ada nasihat, tapi disertai dengan musik, ya, maka ini mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Dan Allah berfirman, "Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqq wa antum ta'lamun."
dan janganlah kamu mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Ya. Dan jangan kamu lakukan perbuatan seperti itu. Kamu sembunyikan kebenaran ya dalam keadaan kamu mengetahuinya. Nah, ini para akhwat dan para ummahat, ibu-ibu dan saudari-saudari yang dirahmati oleh Allah, mungkin ini yang bisa kami paparkan terkait dengan hukum musik dan nyanyian di dalam Islam. Wallahu taala a'lamu bisawab.